Halo semuanya, welcome back lagi. Ya, selamat datang di acara live kita pada malam hari ini. Selamat mampir. Sorry tadi habis selesai dari webinar ya, jadi agak malam kita startnya karena webinarnya baru aja selesai. Ya, jadi kita live-nya jam 9.30 hari ini. Yay! So, welcome semuanya, selamat datang lagi. Selamat mampir, ada Kak Lina, ada Kak Sisilia Vita, halo, ada Kak Tieni. Kak Heni, oke. Kak Cynthia, welcome. Kak Eltania, Kak Desi, Kak Maria, selamat datang. Kak Fitri, Kak Xiaomei, halo, welcome juga. Kak Suna, selamat datang. Kak Ania, selamat datang. Kak Rika, welcome semuanya. Kak Octavia Yul, dan juga teman-teman lainnya yang akan mampir, silakan semuanya. Terima kasih ya, hopefully malam juga tetap masih pada on ya buat belajar sesuatu lagi ya. Jadi hari ini lebih banyak tadi ngeberesin tugas, saya jadi ngetik-ngetik sana sini ya. Terus tugas hari ini juga bawain webinar, tadi baru aja selesai, jadi ya seru-seruan ya. Selamat malam ya buat semuanya. Oh, ini ada Kak Cynthia, selamat malam juga, welcome. Kak Yudi, Kak Ulfi, Kak Manik, welcome semuanya. Wow, malam ternyata masih banyak juga ya yang pada mampir ya, jadi seru-seruan. Thank you semuanya. So, hari ini mau cerita pengalaman, salah satunya adalah tentang mengucapkan sesuatu ya. Jadi kadang-kadang ketika kita pengen ngomong itu seringkali kan kita di dalam hati itu kadang-kadang bernegosiasi kayaknya. Pengen nyampein sesuatu tapi kayak kita tunda-tunda gitu ya. Kita nggak berani ngomong sama orang lain. Ya kita pengen sebenarnya buat bisa nyeritain apa yang isi hati kita. Tapi seringkali kadang kita banyak pertimbangannya gitu loh. Jadi kayak buat ngomong itu kayaknya susah ya. Jadi kalau saya, pengalaman pribadi saya dulu, banyak ya kayak misalkan mau minta bantuan misalnya, salah satunya ketika mau minta pertolongan susah banget buat di ngomongin. Terus misalnya kayak mau mengkritik orang itu susah banget buat disampein gitu ya. Jadi seringkali kita banyak banget untuk nunda apa yang mau kita sampaikan, sehingga itu kadang-kadang mempengaruhi diri kita ya secara di dalam bawah sadar kita. Apalagi kalau kita tertekan sama orang yang kayak terlalu figur yang terlalu kita hormatin, yang mungkin menjadi figur otoritasnya kita ya, kayak orang yang kita respect, kita hargai, seringkali buat ngomong tuh susah ya. Kalau Cimel pernah cerita dulu mau cerita sama Coach Reo takut gitu ya, takut dijudge ya. Jadi kayak kita kadang-kadang gitu ya, ketika kita mau cerita sesuatu ya, atau mau ngomongin sesuatu sama orang yang kita anggap mungkin kayak ada kita respect, kita hormati gitu ya, itu bikin kita tertunda gitu ya, kita ketahan. Tapi terkadang buat hal lainnya ya, bukan cuma mungkin sama orang yang kita hormati gitu ya, tapi juga ada orang-orang di sekeliling kita yang mungkin ketika kita mau ngomong sebenarnya dari dulu udah pengen ngomongin, cuma kita selalu wait, kita selalu tunggu, kita selalu nggak sampaikan ya. Pas banget selalu seperti itu katanya Kak Jovita. Yes, jadi ketika kita nggak bisa ngomong ini, kadang-kadang seringkali kita berpikir kalau kita tunda itu akan lebih baik gitu kalau misalkan kita nggak ngomongin gitu. Tapi ternyata seringkali ketika justru kita tunda, kita nggak ngomongin, akhirnya malah jadi bikin semuanya jadi lebih sulit gitu ya. Jadi dalam kehidupan tuh seringkali seperti itu. Jadi ketika kita nunda ngomongin, nah itu bisa juga pengaruh ke kondisi kesehatan kita juga, kadang-kadang nyangkut gitu ya. Jadi kalimat yang kita pengen ngomongin ini, nah pertanyaannya apa sih yang bikin kita jadi kayak kenapa kita sulit untuk ngomongin itu? Nah setiap orang pasti punya alasan yang berbeda, karena kembali lagi setiap pemaknaan dalam diri kita itu berbasis dari pengetahuan, dari informasi yang kita alami sebelumnya ya, dari kejadian ataupun dari semua peristiwa di masa lalu ya, itu yang bikin jadi nyangkut gitu ya. Dan setiap orang pasti pengalamannya lain-lain ya. Ini katanya Kak Octavia ada rasa takut. Oke, kalau di Anda sendiri apa nih ya yang teman-teman rasakan? Coba dicek ya, apa yang membuat Anda menunda untuk tidak membicarakannya? Apakah sungkan kah, takut salah kah, atau misalnya merasa nggak sopan kah ya. Jadi kayak banyak yang kayak begitu ya. Kadang ada set of rules-nya, kita pasti lain-lain semua. Jadi coba dicek apa yang bikin Anda menunda dan menahan dan tidak menyampaikan apa yang sebetulnya yang Anda tahu kalau misalkan Anda sampaikan mungkin akan membuat hidup menjadi lebih menyenangkan ya. Katanya Kak Rahmi canggung, ada yang grogi, malu, takut salah ngomong. Wah ini kayaknya mau ngomong sama pacar ya.
bener kok saya begitu gitu ya. Ini kalau kalau pacaran kan gitu ya, kayaknya malu-malu gitu mau ngomong, kayaknya takut gitu. Terus kita kayak jaga image kita gitu ya, biar nggak salah gitu ya. Ada yang gugup, takut, marah, ada yang malu, oke ya. Ada yang suka dipandang rendah, rasanya nggak enak ya katanya. Saya ke suami gitu, kalau mau ngomong ke suami nggak bisa lepas. Nah lo apalagi kalau ke pasangan ya, ini nyangkut gitu ya rasanya gitu ya. Ada yang gengsi, ada yang takut ditolak, oke. So, perhatikan apapun rasa yang ada dalam diri tubuh fisik Anda terkait dengan hal ini, sehingga Anda tidak bisa menyuarakan apa yang sebenarnya isi hati yang ingin Anda suarakan. Yang Anda tahu mungkin ini akan berkontribusi secara positif dalam kehidupan Anda. Dan semua hal yang menghalangi Anda untuk melepaskan semua rasa ini, ya perhatikan. Apapun itu yang menciptakannya, jikalau ada ikatan, semua rasa, semua pemikiran, semua pengalaman, pemaknaan, semua kejadian di masa lalu, dan juga semua peristiwa yang ada, semua keengganan, ketidakinginan, ketidakikhlasan, semua keraguan, kebingungan, ketakutan, semua diterima, diikhlaskan, dilepaskan, dicabut, dibatalkan, ditidakkatakan, dilepaskan, semua. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan perlahan. Dan semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini, coba cek semuanya. Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan perlahan. Saya takut salah ngomong. Apa yang menciptakan Anda takut salah ngomong? Semua rasa ini, perhatikan semuanya. Menjaga perasaan dan semua pemikiran Anda sedang menjaga perasaan. Dan apapun yang menciptakan rasa ini, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan. Cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan. Dan semua rasa yang muncul akibat dari Anda selama ini menahannya, coba dicek. Anda sudah menahan selama ini, apa rasa yang muncul? Penilaian apa yang Anda berikan kepada diri Anda? Misalnya kayak nggak bisa ngomong, nggak berani ngomong, si penakut. Apa yang Anda berikan labelnya? Coba periksa, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua hal yang membuat Anda menunda, tidak menyampaikan, dan menghilangkan semua kesadaran Anda untuk bisa mengatakan apa yang sesungguhnya ingin Anda katakan dari dalam hati Anda. Semua ketakutan Anda, semua merasa tidak didengar, semua rasa dicuekin, dan semua apapun hal yang ada terkait dengan hal ini yang menciptakan semua rasa ini dalam diri Anda. Semua hal ini sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang tersisa, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, lepaskan, hembuskan. Takut orangnya nggak terima dikritik. Bagaimana kalau Anda menyampaikannya dengan cara yang sebaik-baiknya yang Anda bisa? Dan kalau misalkan sampai di momen itu mereka nggak terima dikritik, ya itu adalah bagiannya mereka. Bagiannya Anda yang sudah Anda lakukan adalah mencoba menyampaikan dengan cara terbaik yang Anda miliki, ya. Jadi bisa pelajari, karena cara menyampaikan feedback juga ada caranya sendiri. Gimana caranya supaya bisa dalam keadaan yang tetap sopan dan menghormati seseorang yang menyampaikan, dan ya bisa dipahami. Ya itu yang paling penting. Dan semua tidak mengizinkan Anda untuk menyadari hal ini. Apapun yang dibutuhkan oleh tubuh fisik Anda untuk bisa melepaskan semua rasa keengganan, kesungkanan, dan juga yang terlalu mikir terlalu banyak gitu ya. Dan tidak mengizinkan misalkan orang itu tersinggung sekalipun, yang penting Anda menyampaikannya dengan secara yang sebaik-baiknya yang Anda bisa sampaikan. Dan semuanya tidak mengizinkan hal ini ada dalam diri Anda. Sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa terkait dengan hal ini, sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan. Semuanya yang menciptakannya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang menciptakan rasa-rasa di dalam diri Anda, apapun itu, semuanya diterima, diikhlaskan, dilepaskan semuanya. Tarik nafas pelan. Tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersisa semuanya diterima, diikhlaskan, dilepaskan semua. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Oke, sip, mantap. So, have fun. Sampaikan aja, jangan ditunda-tunda terlalu lama. Bisa jadi selama ini yang Anda tunda ini, kalau misalnya Anda sampaikan, mungkin akan membuat realita hidup Anda menjadi berbeda.
ya mungkin akan menciptakan sesuatu jadi lebih baik lagi. Kita juga nggak pernah tahu. Mungkin saja ketakutan itu hanya ada di kepala kita saja, ya, dan membuat kita menunda dan menahannya. Bagaimana kalau kita justru ketika menyampaikannya ada banyak hal baik yang bisa terwujud dalam kehidupan kita. Toh kita nggak pernah tahu ya, jadi dicobain aja dulu ya. Kalau tarik nafas, buang nafas lebih bagus dari hidung atau mulut, dari mana saja nggak masalah ya. Jadi mau dari hidung, dari mulut, it's okay ya. Yang penting jangan terlalu banyak kayak narik nafasnya sampai nggak usah ya, jadi dibawa santai aja. Nggak sadar nangis, katanya Kak Yuyun, ya ampun. Terlalu signifikan hidupnya ya, terlalu sampai jadi nangis. Kadang memang kita bawa traumanya kita masing-masing ya kan, yang bikin kita nunda, nahan, jadi kita nggak menyampaikan ya. Seringkali ketika kita kumpulkan itu jadi akumulatif ya, jadi rasa yang nggak nyaman dalam tubuh fisik kita. Maka daripada kita sumbat ya kan, malah nanti jadi nggak baik ya, semuanya dilepaskan aja. So sekali lagi ya, semuanya dibutuhkan oleh tubuh fisik Anda untuk dilepaskan. Semuanya disadari, terima, ikhlaskan, lepaskan. Coba katakan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan semuanya. Hembuskan perlahan. Oke, so thank you teman-teman, have fun, seru-seruan ya. Selamat beristirahat ya malam ini. Kepala jadi berat kok, udah tinggal nonton lagi aja ya, diulangin ya. Kalau ini ada yang sampai sendawa nggak kelar-kelar, nah berarti itu ada hal yang signifikan di case ini gitu ya. Sendawa kenceng tiba-tiba, masya Allah. Setiap orang banyak ya challenge-nya, beda-beda. It's okay teman-teman, jadi dibuang-buangin aja supaya hidup kita jadi lebih ringan. Jangan kita simpen-simpen ya, ibaratnya. Disampaikannya juga kita perlu tahu, bukan berarti kita jadi sembarangan ngomong, sembarangan nyampeinnya gitu ya. Jadi kayak gitu. Kenapa kadang ada emosi yang dilepaskan, bawaannya mau nangis? Karena itu simply timbunannya udah terlalu lama, terlalu numpuk ya. Ibarat kalau misalkan ada nyimpen emosi itu udah kayak pekat semuanya, jadi kayak numpuk gitu ya. Kenapa kalau pikiran negatif datang pengaruh ke badan kita? Karena secara manusia memang secara fisik dia ngerekam emosinya ke dalam tubuh fisiknya ya. Jadi sehingga fisiknya yang kena kalau misalkan nyimpen beban emosi terlalu banyak. Seperti bom waktu, hari ini seakan meledak, nangis pun kencang. Apapun yang membuat Anda menangis, semuanya yang ada sadari, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semua. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Dan semua yang tersisa, semuanya disadari, terima, diikhlaskan, dilepaskan semua. Tarik nafas pelan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Oke, terima kasih. Aduh, saya sampai sendawa. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi besok. Kita lepaskan lagi emosi yang lainnya ya. See you again. Bye-bye. Love you all. Dadah.